Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Prestasi berada. Selamat datang di podcast IMA Press Talk, Bincang Seru Kampusmu. Nah, sesuai dengan tagline yang udah aku sebutin tadi nih, di podcast kali ini kita bakalan ngobrolin soal dunia kampus. Nah, aku Iris Nurfaiza yang bakalan nemenin di podcast episode kali ini. Dan tentunya aku nggak sendiri, di depanku sudah ada narasumber yang keren abis nih. Langsung aja kalau gitu, kenalan ada Mbak Fafa. Selamat datang Mbak Fafa. Ya, hai. Oke, nah gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, aku juga sehat nih Mbak. Oke. Nah biar Sobat Prestasi kenal juga nih sama Mbak Fafa. Nah boleh silakan perkenalan diri dulu. Oke, karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kenalin, aku Afifah Nandiratul Umah, biasanya dipanggil Fafa. Aku mahasiswa semester 8, program studi Sarjana Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Saat ini aku berdomisili di Desa Jeblogan, RT 3 RW 1, Kecamatan Karangtengah. Oke, dari Prodi Keperawatan di Ya. Universitas Jember ya? Iya. Oke, nah semester 8 nih Mbak, berarti sudah masa-masa akhir ya, masa Betul. skripsi betul? Iya, betul. Oke, nah sampai di tahap apa nih kalau boleh nih sekarang? Kalau boleh tahu nih sekarang? Masih di tahap pertengahan ya, doakan semoga makin lancar. Amin. Untuk oke. tahap akhir. Ya, amin. Semangat nih buat semester terakhirnya ya. Oke. Nah, aku pengen tanya nih, kenapa sih kok milih jurusan keperawatan gitu dan kenapa di Universitas Jember? Oke, dulu aku milih Universitas Jember ini mempertimbangkan dari peluang jurusanku yaitu Oh, iya. keperawatan. Tapi bagi teman-teman nih yang mau masuk Universitas Jember bisa jadi pertimbangan bahwa Universitas Jember ini terakreditasi A dan juga peringkat nomor 10 nasional atau seluruh Indonesia versi Webometrik 2021. Oke, terima kasih nih untuk informasi pentingnya. Nah, Sobat Prestasi bisa dicatat nih kalau Universitas Jember ini akreditasinya sudah A ya tadi dan termasuk 10 besar Iya. versi nasionalnya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, fakultas apa aja sih yang ada di Universitas Jember itu? Oke, jadi di Universitas Jember ini memiliki 15 fakultas, yaitu 10 fakultas Saintek dan 5 fakultas Soshum. Fakultas Saintek ini terdiri dari Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Teknik, terus Fakultas MIPA, lalu ada Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Pertanian, dan Fakultas Pertanian. Lalu masih ada sisa 5 tadi ya, Fakultas Soshum, itu ada Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis, terus ada FIB, Fakultas Ilmu Budaya, dan yang terakhir Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Wah, oke, banyak sekali ya. Gitu. Iya. Kemudian kalau untuk program studinya nih, kira-kira Mbak Fafa hafal nggak apa aja yang ada di Universitas Jember ini? Kalau Universitas Jember itu memiliki 104 program studi. Wah. Dan nggak mungkin aku sebutkan Iya. satu-satu, teman-teman bisa langsung cek di website UNED ya. Tapi kalau di fakultasku sendiri itu ada program studi Sarjana Ilmu Keperawatan, lalu ada Profesi Nurse, lalu ada D3 Keperawatan Kampus Lumajang, terus ada juga D3 Keperawatan Kampus Pasuruan. Jadi Universitas Jember ini kampusnya nggak cuma di Jember ya, tapi ada 4 kampus cabang. Yang pertama di Jember, terus di Pasuruan, terus di Lumajang, dan ada di Bondowoso. Oh, itu bisa memilih atau nanti berdasarkan prodi fakultas yang dipilih? Berdasarkan prodi yang dipilih. Oh, Kalau oke. D3 Keperawatan otomatis kalau nggak di Lumajang, di Pasuruan. Oh, seperti itu. Kemudian dulu dari Mbak Fafa sendiri nih, masuknya lewat jalur apa? Oke, sebelum aku spill aku masuk jalur apa, di Universitas Jember itu ada 4 jalur masuk. Yang pertama ada SNMPTN, yang kedua ada SBMPTN, yang ketiga ada SBMPTBR, dan yang keempat ada UM atau Mandiri UNED. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau SBM sama SNM sudah sering kita ketahui ya. Kalau SNM melalui jalur rapot, kalau SBM melalui UTBK atau ujian tulis masuk berbasis komputer, lalu SBMPTBR yang mungkin asing bagi teman-teman. SBMPTBR itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi Besuki Raya. Pasti bertanya-tanya nih, Besuki Raya itu apa? Besuki Raya itu gabungan dari beberapa universitas yang ada di Jember, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, dan Lumajang. Oh, berarti hanya ada di wilayah itu saja gitu ya? ya? Iya, wilayah itu melakukan atau membuat seleksi bersama, baik PTN maupun PTS. Nah, untuk masuk melalui SBMPTBR ini,
Ada dua cara. Yang pertama menggunakan nilai UTBK, karena kan pelaksanaannya setelah SBMPTN ya. Nah, yang kedua bisa ujian. Oh, begitu. Jadi bisa milih mau pakai nilai UTBK atau ujian. Nah, begitu. terus yang keempat tadi ada UM Mandiri UNED atau ujian masuk Universitas Jember, itu menggunakan nilai UTBK. Nah, untuk aku sendiri, aku masuk Universitas Jember Fakultas Keperawatan di tahun 2018 melalui jalur SBMPTN. Oke, melalui jalur SBMPTN ya? Iya. Iya, oke. Kemudian nih, apa aja sih yang dipelajarin di keperawatan itu sendiri? Oke, banyak ya di keperawatan itu. Nggak cuma pasang copot infus ya. Di keperawatan itu ada banyak-banyak bidangnya. Ada keperawatan medikal bedah, keperawatan jiwa, keperawatan anak, keperawatan kegawat daruratan, keperawatan kritis, keperawatan maternitas, bahkan keperawatan lansia pun ada, keperawatan gerontik. Terus di sisi lain itu ada kode-kode etik juga di keperawatan. Jadi jangan sampai ada statement bahwa perawat itu asisten dokter. Beda, kita beda profesi. Oke. Kemudian nih, suka dukanya berkuliah di keperawatan itu sendiri apa nih, Mbak? Sukanya, aku merasa suka dengan bidangku. Aku merasa setiap kali pelajaran, setiap kali kita mata kuliah baru, kita dapat nih pengetahuan. Oh, ternyata di manusia begini loh. Itu bikin kita bersyukur, ternyata kuasa Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dari sistem peredaran darah sesepele itu manusia nggak bisa menciptakan. Gitu, menurutku gitu. Dukanya itu pastinya asuhan keperawatan itu nggak sedikit, pasti berpuluh-puluh lembar. Kita setiap semester itu pasti dapat paling nggak 3 asuhan keperawatan, itu harus buat itu. Belum lagi waktu praktikum nih. Praktikum ada SOP-nya. Terus kemarin aku sempat praktik di rumah sakit. Nah, praktik di rumah sakit ini selain kita melaksanakan tugas sebagai perawat nih, kita juga ada tugas dari dosen juga. Itu agak kurang masuk akal sih. Tugasnya itu sangat berpuluh-puluh lembar dan itu harus kita kebut setiap sehari harus selesai. Begitu. Berarti ada deadline-nya per hari gitu ya? Iya, terus selain itu ada juga nih ujian di keperawatan itu agak berbeda dengan jurusan lain ya. Nah, gimana tuh? Ada OSCE namanya. Nah, OSCE? OSCE itu ujian praktikum di mana kita punya waktu cuma 7 menit, kita harus melakukan tindakan. Jadi dibagi per ruang, kita tuh seperti simulasi pada pasien beneran. Di ruang itu ada satu dosen dan ada pasiennya. Di depan pintu kita baca kasus nih, jadi ada belnya, ceting gitu ya. Kita baca kasus pasien PE dengan penderita ini. Nah, kita mau nggak mau harus nentuin ini diagnosanya apa, tindakannya kita lakukan seperti apa dalam waktu 7 menit. Akhirnya kita harus masuk ruangan. Nanti kalau kita salah tindakan di pertengahan, dosennya biasanya langsung keluar, Mbak, tanpa ada pembenaran, tanpa ada penjelasan, dan kita harus ngulang itu sampai lulus. Itu cukup berat ya. Iya, dan satu hari itu nggak cuma satu tindakan, nggak cuma satu kasus, tapi biasanya 4 ruang. Jadi 10 menit itu secara bergilir langsung. Kayak 10 menit habis, kita mau nggak mau harus meninggalkan itu. Pindah lagi gitu ya. Pindah ke sebelah. Oke, nah tadi disebutkan nih ada asuhan keperawatan ya. Nah itu mungkin Sobat Prestasi ada yang penasaran juga, itu tugas apa itu? Nah asuhan keperawatan ini, di keperawatan kita itu juga punya diagnosa sendiri. Nah, asuhan keperawatan itu ada 5 fasenya. Yang pertama, pasien datang, otomatis kita melakukan pengkajian. Pengkajian itu kita lihat, kita tanya, bisa melalui tanya, observasi, bisa kita lihat, kita periksa. Itu tahap pengkajian. Untuk apa pengkajian ini? Nah, untuk yang kedua, untuk penentuan masalah, yaitu diagnosa. Nah, dari yang kita kaji ini, maka kita tahu, oh pasien ini keluhannya nyeri itu skala berapa ya? Oh, skala 3. Oh, nanti muncullah diagnosa nyeri, misalnya nyeri akut berhubungan dengan misalnya fraktur di tibia gitu. Itu diagnosa. Itu baru kedua. Terus ada yang ketiga. Setelah diagnosa, maka kita melakukan dong, apa ini yang kita lakukan dari sakitnya si pasien, nyerinya pasien kita apakan. Itu tahap perencanaan atau intervensi. Nah, di intervensi ini kita ada panduannya. Kita nggak boleh salah-salah, ya wes kasih obat aja, nggak bisa. Kita punya buku panduan SDKI, SIKI, SLKI. Itu 3 panduan dari keperawatan sendiri. Terus habis itu setelah kita rencanakan, otomatis kita apakan? Otomatis kita lakukan. Oh, rencanaku tadi aku kasih kompres air hangat di bagian yang nyeri.
Oke, kita lakukanlah itu. Berapa? Oh, secara 3 kali sehari gitu. Jam segini. Nanti setelah kita lakukan tentunya kita evaluasi. Tahap yang kelima nih, evaluasi. Setelah kita kompres gimana sih? Ini nyerinya reda enggak? Berturun enggak gitu. Iya, kalau enggak reda tindakan lainnya. Kita ulangi lagi nih perencanaan lagi. Nah, jadi asuhan keperawatan itu serangkaian tugas perawat gitu. untuk merawat si pasien dari keluhan-keluhan yang dimunculkan oleh pasien tersebut, baik keluhan verbal maupun secara observatif nih. Kadang kan pasien ada nih maupun nyeri hebat tapi dia tetap nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Padahal tuh setengah mati rasanya. Nah itu mau nggak mau kita lewat observasi, oh bapak ini pasti sakit sekali, soalnya ininya patah gitu. Oh begitu, oke. Nah itu tadi ya Sobat Prestasi penjelasan mengenai salah satu tugas di keperawatan yaitu asuhan keperawatan. Oke, lanjut nih. Pasti di setiap universitas memiliki UKM ataupun organisasi ataupun komunitas gitu ya. Nah dari Mbak Fafa sendiri ikut nggak sih kegiatan semacam itu? Ya tentunya ikut ya. Kalau di keperawatan Universitas Jember sendiri mewajibkan setiap mahasiswa untuk ikut minimal 1 UKM. Ya. Nah aku di tahun pertama tahun 2018 mengikuti BPM atau Badan Perwakilan Mahasiswa. Kalau di SMA mungkin familiar dengan mirip-mirip MPK. Nah itu lalu aku ikut UKM Kandaga atau Korps Kegawat Daruratan Bencana, dimana kita nanti kalau ada suatu misal kecelakaan kita lakukan nih pertolongan pertama kita apakan gitu. Lalu aku juga ikut Nursing Study Club, dimana itu kayak karya tulis ilmiah seperti itu. Namun selain itu banyak sekali UKM yang tersedia baik dari pusat maupun fakultas sendiri. Kalau dari pusat ada 44 UKM kalau belum berubah ya. Setauku kemarin itu 44 UKM baik dari UKM kerohanian, ada UKM PSHT, ada UKM Reok, ada UKM penalaran dan banyak lainnya sesuai minat dan bakat dari mahasiswa tersebut. Kalau di keperawatan ada 8 UKM-nya. Termasuk 8 ini ada kerohanian juga, UKM kayak Islam gitu. Iya, kayak rohis semacamnya gitu ya. Rohis waktu SMA. Terus ada juga UKM social nursing, ada juga UKM olahraga, UKM akromion dan banyak yang lainnya. Oke, jadi ada banyak jenisnya gitu ya. Iya. Oke, kemudian nih Mbak Fafa kan sudah semester 8, pasti sudah pernah dong ngerasain kuliah offline ya gitu. Yeah. Nah, aku pengen tanya nih, suasananya di kampus tuh kayak apa sih? Kalau di Universitas Jember itu cenderung rimbun karena banyak pohonnya. Jadi kalau kita jalan nih, insya Allah panasnya agak mendingan karena pohonnya itu rimbun. Terus suasananya khusus keperawatan, kan aku di keperawatan ya. Keperawatan itu cenderung kondusif karena kita dilatih untuk disiplin. Begitu. Dari segi pakaian, dari segi format cat dosen, segi gimana ketemu dosen. Bahkan kalau beberapa dosen kalau mau ngajar kita harus jemput di mobilnya beliau gitu. Kalau dari pakaian nih, aku mau sedikit sharing ya. Boleh. Kalau di keperawatan itu untuk Senin sampai Rabu ada boleh bebas, tapi bebas ala FKEP, ala Fakultas Keperawatan. Bebasnya itu masih bersyarat. Punya khasnya sendiri gitu ya. Iya, kita harus pakai jilbab segi 4, nggak boleh nih pakai pasmina. Gitu. Nggak boleh, harus segi 4. Lalu bajunya itu kemeja, nggak boleh kaos. Lalu untuk perempuan, bawahan tuh wajib rok. Roknya pun kain ya, nggak boleh yang plisket semacam itu nggak boleh. Terus sepatu kita wajib menggunakan pantofel dengan kaos kaki putih. Nah untuk nanti hari Kamis dan Jumat kita menggunakan ada batiknya sendiri, batik dari Fakultas Keperawatan. Hai, kalian tahu nggak sih kalau ada olahan tiwul? Ya, kenalin nih, brownies tiwul. Olahan brownies kering berbagai varian rasa, dijamin enak dan gak bikin enak. Bisa dibeli di rumah BUMN Wonogiri, tepatnya di Jalan Raya Wonogiri, Ponorogo nomor 725, Brubuh, Purworejo, Wonogiri. Tunggu apa lagi? Yuk beli sekarang! Oke, tadi untuk suasananya sudah. Nah, sekarang kalau untuk gaya hidup nih, ini Mbak Fafa sekarang ngekos atau tinggal bersama teman, ngontrak atau bagaimana di sana? Aku ngekos dari semester awal ya, langsung ngekos. Untuk gaya hidup menurutku di Universitas Jember cenderung biasa, terjangkau dan
nggak yang terlalu hedon, tapi kembali lagi kembali ke individu masing-masing. Kalau mau hedon ya monggo, mau tiap hari ke McD ya boleh. Nah, kalau untuk kosnya sendiri nih, range harga berapa gitu? Dan mungkin ada rekomendasi untuk kos-kosannya sendiri begitu? Oke, kalau kos-kosan biasanya yang paling deket dari kampus itu di Jalan Kalimantan itu harganya sekitar 400-an. Untuk kamar mandi, untuk kamar mandi luar ya. Kalau kamar mandi dalam biasanya tuh 600, 700 gitu. Kalau aku sendiri itu 400-an juga. Oke. Nah, kalau di Universitas Jember atau mungkin di sekitaran kampus nih, Mbak, ada kantin atau tempat makan yang hits nggak di sana atau recommended nih, biasanya emang rame dikunjungin gitu sama anak-anak Universitas Jember? Kalau teman-teman berkunjung ke Jember, khususnya ke Universitas Jember, aku rekomendasikan itu ada beberapa warung yang menurutku cocok untuk lidahku, untuk lidah banyak orang. Yang pertama ada bakaran Mbak Vivi, itu kayak menu-menu bakar-bakaran. Dan harganya ramah untuk mahasiswa. Berapa tuh ramahnya? Ramahnya sekitar 10 ribuan. Itu sudah dapat minum, makan? Sekitar segitu. Terus ada Bujutek, itu juga ramah sekali, itu 7.000 udah dapat makan gitu. Terus ada bakaran yang sore itu juga ada di depan Universitas Jember Pas, itu ada. Bukanya hanya sore hari? Hanya sore hari. Itu sih yang menurutku recommended. Oke, nah bisa dicatat juga nih buat sobat prestasi ya. Nanti siapa tahu ada yang mau kuliah di Universitas Jember, ada yang mau kos juga, bisa nih buat ngirit apalagi di tanggal tua. Iya. Oke, kita lanjut nih. Ada nggak cerita unik atau cerita horor nih atau cerita khas dari Universitas Jember? Kalau cerita horor sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Tapi kalau cerita unik itu mungkin aku sendiri ya, culture shock dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, bagian timur sih. Itu dari segi bahasa itu banyak bedanya, karena Jember ini kan Pandalungan itu merupakan budaya perpaduan antara budaya yang dominan itu Jawa sama Madura. Nah, jadi bahasanya itu agak tercampur dan beda dengan sini, terutama logatnya itu pasti beda. Jadi kalau awal-awal tuh ngobrol sama temen agak bingung gitu ya. Agak bingung, ini apa maksudnya gitu. Terus selain itu nggak ada sih sejauh ini, asik menurutku. Terus biaya hidup ya terjangkau, ramah. Udah. Oke, nah boleh dicontohin sedikit nggak nih gimana nih kalau misalkan orang-orang sana, orang Jember tuh kalau bicara gimana sih? Contohnya kalau di Wonogiri, setauku ya kalau bilang banyak sekali itu akeh mento. Iya, akeh mento ya, benar-benar. Tapi kalau di Jember itu gini, cek banyaknya gitu. Ya agak kerasa Maduranya gitu ya? Iya, cek banyaknya gitu. Itu salah satu. Dan banyak masih kayak ungkapan-ungkapan sepele itu banyak yang beda. Oh ya, berarti kayak slang-slangnya gitu ada banyak gitu ya? Iya. Oke. Mbak Fafa ini kan salah satu penerima beasiswa Imapres ya dari Wonogiri. Nah, udah tahun keberapa nih dapatnya beasiswa itu sendiri? Oke, aku merupakan penerima beasiswa mahasiswa berprestasi sejak tahun pertamaku, yaitu tahun 2018. Wah, sudah lama ya? Iya, hingga saat ini, jadi sudah 4 kali atau 4 tahun. Oh ya. Oke, nah ada tips and trick nggak biar keterima Imapres tuh gimana sih caranya? Gitu? Tips dari aku, perhatikan seleksinya, itu seleksi apa, sungguh-sungguh dalam kalau tahunku dulu kan membuat karya tulis ilmiah ya. Iya, sama. Nah, itu perhatikan benar-benar sesuai bidang, kalau bisa sesuai bidangnya kalian. Perhatikan potensi di sekitar. Kalau aku jurusan kesehatan, aku melihat potensi kesehatan di Jeblongan itu gimana, kesehatan di Wonogiri itu gimana. Kita angkatlah sebuah ide, sesuatu, misal program atau apa, untuk membuat karya tulis ilmiah itu. Terus jangan lupa belajar untuk tesnya. Terus persiapkan diri baik-baik, kayak dari segi ngomong, aku dulu kan ada presentasinya ya dari karya tulis ilmiah yang dibuat. Jadi mau nggak mau kita harus belajar gimana kita mempresentasikan dengan baik itu. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti tadi tips and triknya itu harus memperhatikan kurang lebih lingkungan sekitar juga ya untuk membuat karya tulisnya itu tadi. Kemudian belajar dan pastinya persiapan diri yang baik itu juga penting. Nah, mungkin ada tambahan nih dari Mbak Fafa. Oke, buat teman-teman yang mau mengikuti jejakku di Keperawatan Universitas Jember, aku juga mau menyampaikan bahwa Fakultas Keperawatan Universitas Jember ini sudah terakreditasi A, baik dari program studi sarjana ilmu keperawatan, profesi nurse, dan juga fakultasnya. Selain itu,
di Fakultas Keperawatan ini mengunggulkan tata krama, baik yang sudah aku jelaskan tadi, dari segi pakaian, dari segi format cat dosen, dan baru kemarin, tidak hanya 1 kali 2 kali, lulusan dari Fakultas Keperawatan ini menjadi lulusan terbaik dengan nilai UKOM tertinggi senasional. Wow. Nah, UKOM itu sedikit aku cerita, UKOM itu uji kompetensi, di mana kalau dari keperawatan habis lulus sarjana nggak bisa langsung kerja, harus profesi dulu. Oh, seperti itu. Ya, habis profesi masih kita harus ada uji kompetensi. Oh. Nah, namanya UKOM. Nah, UKOM ini berguna untuk kita membuat surat tanda registrasi STR di mana kita butuhkan untuk bekerja nanti. Oh. Nah, belum lama pada 17 Maret yang lalu bertepatan HUT PPNI ke-48, Fakultas Keperawatan FAS Jember ini mendapat penghargaan terbaik nomor 1 kategori institusi pendidikan. Selain itu, kita juga terbaik nomor 1 dalam pencegahan, keamanan, dan keselamatan sivitas akademika di era pandemi COVID-19. Oke, jadi itu tadi informasi tambahan ya dari Mbak Fafa terkait prodi keperawatan seperti itu. Oke, nah ini kan sekarang online ya nih Mbak, sepertinya nih balik lagi. Nah kalau di Universitas Jember sendiri gimana? Nah kalau khusus program studiku, karena aku di keperawatan, kemarin sudah sempat offline, jadi kita melakukan pertemuan karena kita mau nggak mau harus praktik. Nah itu kita jadinya offline, tapi protokol ketat dan dibatasi. Dalam artian seperti itu. Kuotanya separuh. Itu. Oh berarti ada gilirannya seperti itu ya, shift-shift gitu. Terus selain itu juga kemarin karena aku sudah semester 7 yang kemarin liburan itu harus praktik di salah satu rumah sakit. Jadi kita offline, harus ke Jember. Oh gitu, berarti kemarin-kemarin sudah ke Jember. Terus ini kebetulan untuk mengisi podcast nih, Mbak Fafa langsung datang dari Jembernya nih. Nah kalau untuk aksesnya sendiri nih Mbak, biasanya Mbak Fafa naik apa nih ke Jember? Oke, kalau dari Wonogiri ada 2 opsi sih, bisa naik bis atau naik kereta. Nah kalau naik kereta biayanya juga menurutku sangat terjangkau. Kalau berapa dari itu? Purwosari ke stasiun Jember itu cuma 88.000 untuk ekonomi. Lalu untuk bisnis sekitar 220 tuh. Terus kalau naik bis bisa langsung dari Tirtonadi langsung turun Jember, nggak usah mampir-mampir, nggak usah transit di mana-mana. Itu juga cuma bayar 125.000-an aja. Oh ya, cukup terjangkau ya. Iya. Oke. Nah, itu tadi pertanyaan yang terakhir. Nah, sebelum aku tutup nih, ada closing statement nggak nih dari Mbak Fafa untuk sobat prestasi yang sedang nonton sekarang? Oke, aku ingin pesan sama teman-teman semua, Universitas Jember itu juga pilihan yang baik untuk kalian pilih untuk berkuliah nanti. Aku tunggu kalian di Universitas Jember, semangat buat mengejar bangku kuliah. Kalau kalian butuh bantuan aku, untuk tanya-tanya seputar Universitas Jember juga boleh banget, bisa hubungi aku. Oke, terima kasih ya Kak sebelumnya untuk closing statement-nya, dan juga terima kasih atas waktunya sudah datang hadir nih jauh-jauh dari Jembernya langsung sharing sama kita di sini. Jadi seperti itu ya sobat prestasi, bicaraan terkait prodi keperawatan dan yang ada di Universitas Jember. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk join ke Universitas Jember. Wah, nggak kerasa nih sobat prestasi, kita udah di ujung segmen aja nih. Semoga informasinya tadi bisa menambah pengetahuan dan bisa menjawab rasa ingin tahu dari sobat prestasi semuanya ya. Kalau gitu jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Imapres Wonogiri, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya @imapres.wonogiri. Aku Iris Nurfaiza, sampai jumpa di episode selanjutnya. Imapres Wonogiri, berprestasi, berkontribusi untuk Wonogiri. Terima kasih.